Ya, baik. Jadi, Assalamualaikum. Saya sebagai Ketua Panitia Pelaksana acara seminar Pemda Surabaya, oke, dan juga mewakili Ibu Ketua Pemda. Jadi hari ini itu kita acara yang tentang keilmuan, seminar keilmuan, materi baru tentang jaminan hak kekayaan intelektual. Selama ini yang dijaminkan rata-rata kepada pihak kreditor atau perbankan adalah hak-hak yang terkait dengan benda. Dalam perkembangan bisnis, kemudian ada hak merek, itu juga ikut dijaminkan. Nah, memang ini baru bagi kami teman-teman notaris ya. Baru dalam artian adalah sebetulnya hal ini udah lama, tapi buat kita juga merupakan satu perkembangan bisnis baru yang kita juga harus tahu bagaimana merek itu bisa dijaminkan dengan menggunakan lembaga apa. Lembaga itu artinya untuk mengikat jaminan itu apa, lalu eksekusinya bagaimana, seperti itu untuk yang jadi ada dua sesi kita. Ini sesi pertama kita bicara dulu soal hak kekayaan intelektual. Nah, memang tidak mudah seperti kita mengeksekusi hak benda. Kalau seperti tanah, mobil mungkin mudah, tapi kalau untuk hak pribadi seperti merek itu masih sering menjadi tanda tanya. Nah, dalam forum inilah kita mencoba Pemda Surabaya itu memberikan wawasan atas apa yang selama ini menjadi pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan notaris terkait dengan hak kekayaan intelektual, terutama merek. Bagaimana peralihannya, bagaimana jika itu dijaminkan di perbankan, itu seperti itu. Nah, mungkin itu yang sesi pertama. Sesi kedua kita update soal permasalahan yang timbul terkait saham di dalam perseroan. Bagaimana saham itu aman, peralihan saham yang aman bagaimana, karena memang banyak fenomena sekarang yang saham-saham itu beralih tanpa ada peralihan dari si pemiliknya sendiri. Ini berbahaya. 270-an Pak, 270-an dari praktisi hukum, dari terutama notaris dan anggota luar biasa. Itu yang kita sasarkan, karena kita kan bicaranya di bidang kenotariatan, sehingga sasarannya adalah para notaris dan anggota luar biasa yang nanti akan berpraktik jadi notaris. Itu kira-kira para notaris nantinya ke depan apa untuk melangkah, karena kan undang-undang terbaru ya. Iya, terkait dengan apapun ya, baik itu tentang hakinya, baik itu tentang sahamnya, ya tentunya Bapak Ibu notaris ini mencari satu hal yang kuat dalam bidang pengikatan hukumnya, agar ketika itu dijaminkan, para pihak juga terlindungi dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Bapak Ibu notaris terkait dengan keilmuan ini. Ya, karena kan dari perbankan harus diikat, misalnya perjanjiannya apa, supaya supaya kuat kreditur itu juga punya hak untuk, misalnya kalau debiturnya bukan prestasi, kreditor juga punya senjata untuk bisa meminta haknya kembali. Itu.
harapan ke depan Pak dengan adanya ya tadi itu. Harapan saya apa-apa yang sifatnya negatif, apa-apa yang sifatnya jadi peluang masalah itu bisa lebih berkurang banyak secara signifikan, sehingga orang berbisnis itu tidak takut, tidak berpikir, tidak perlu mikir terlalu takut ya, istilahnya begitu ya Pak ya, karena namanya bisnis apapun bisa terjadi. Tapi kalau kemudian bisnis itu menakutkan, ya nggak jalan nanti para pihak itu. Nah ini bagaimana itu, mereka akan selalu minta bukan perlindungan, advice dari saya, dari teman-teman notaris, supaya aman, demi baik dari debitur maupun kreditornya. Apakah nanti kerjasama dengan para UMKM ya nanti? Bisa saja, karena kita notaris kan di tengah-tengah Pak. Gitu ya. Ya, notaris kan di tengah-tengah, karena dia bersifat netral. Jadi dia menjembatani, masing-masing punya harapan yang sama soal keamanan atas apa yang dia lakukan. Gitu. Era sudah baru ya. Otomatis kita harus mengikuti, tapi tetap dalam koridor hukum yang aman. Ya, jadi tetap bagaimana ada aturannya ya, tetap on the track Pak. Nggak bisa kemudian karena bisnis terus jadi kemana-mana. Tetap ada aturan-aturan. Nah, update aturan ini ya yang kemudian kita yang disesuaikan dengan perkembangan di dunia kenotariatan, bisnis yang terkait dengan dunia kenotariatan. Untuk 2026 follow up-nya seperti apa untuk di Surabaya sendiri? Ya harapan kita sih dengan adanya seminar ini, rekan-rekan nanti yang baik yang rekan-rekan banyak mempunyai pandangan baru Pak, bahwa yang selama ini kan yang dijaminkan itu hanya bentuknya barang, tapi kalau merek itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya juga orang tidak kehilangan saham. Nah ini yang kehati-hatiannya di mana, karena ketentuan-ketentuan baru banyak. Ya wajarlah kita saling mengamankan, kita mengamankan klien, kita mengamankan diri sendiri juga. Untuk 2026 pengawasan untuk notaris biar on the track itu seperti apa? Karena banyak yang juga ada. Oh itu kita kembalikan ke majelis pengawas daerah ya. Gitu ya. Itu tugasnya majelis pengawas daerah. Kalau kita hanya menegur, mengingatkan saja. Bisa tahu namanya? Dari 4 hibaran itu ditargetkan per bank 17 subsektor, jadi masukan dari Kemenparekraf masing-masing 25, debitur dari 4 hibaran. Bapak Ibu, apa yang bisa saya berikan ke Bapak Ibu? Kami berharap Bapak Ibu notaris, kami berharap pada saat melakukan penandatanganan fidusia, ketelitian dalam checking status merek ini bisa melalui PDKI. Kemudian pentingnya asuransi kekayaan intelektual ini sebagai pelapis resiko perbankan. Sebagai penutup, merek bukan sekedar nama Bapak Ibu, melainkan kebanggaan kita yang siap mendunia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan PP Nomor 24 Tahun 2022. Kita saat ini memang sedang menjadi instrumen finansial yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada